Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak dan Ibu, sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengawali pagi hari yang berbahagia ini dengan rukuk dan sujud, semoga hal ini akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kemuliaan bagi kita semuanya di sisinya insyaallah. Seiring itu pula kita senantiasa memperbanyak selawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, saya ingin membacakan dua ayat di surah Al-Hadid, ayat 22 dan 23. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi. Tidaklah setiap peristiwa, insiden, musibah apapun bentuknya yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak jua setiap hal yang terjadi pada setiap individu, personal, orang per orang, illa fi kitabim min qabli, melainkan semuanya itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli an nabra'aha, jauh sebelum bumi ini diciptakan. Bukan hanya sebelum manusia diciptakan, tapi Allah mengatakan jauh sebelum bumi ini diciptakan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh pada hal yang demikian itu, kerja-kerja seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW mengatakan, setiap hal yang terjadi di muka bumi ini dari awal sampai akhir nanti menjelang kiamat, itu 50.000 tahun sebelumnya Allah sudah mencatat setiap peristiwa apa saja yang akan terjadi di bumi ini, dan peristiwa apa saja yang terjadi pada person orang-orangnya. Dan itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau ma fatakum. Untuk apa hal ini diinformasikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar nanti pada saat kita ditimpakan suatu keburukan, hal yang kita tidak inginkan, yang kita tidak sukai, hal yang seharusnya itu tidak terjadi pada kita, kita tidak larut dalam kedukaan yang berlebihan.
kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu bima atakum. Demikian juga sebaliknya ketika kegembiraan yang diberikan, kebahagiaan, keinginan-keinginan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan itu terjadi, agar kita tidak bersenang dan bergembira dalam keadaan yang berlebihan juga, sehingga bersukaria dalam keadaan yang berlebihan, seolah-olah itu semuanya adalah hasil upaya dan kerja keras kita tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala di dalam mensukseskan apa yang kita inginkan tersebut. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat ini dikunci oleh Allah dengan kalimat penutupnya, dan Allah tidak pernah suka, tidak pernah senang kepada orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada ayat yang lain. Surah Al-Anfal. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin, bahwa sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan kepada suatu kaum, Allah tidak akan merubahnya. Lam yakum mughayyiran, Allah tidak akan merubahnya hatta yughayyiru ma bi anfusikum, sehingga merekalah para personal, para individu, orang per orang itu yang kemudian ia merubahnya, sehingga kebaikan yang seharusnya telah Allah tetapkan pada dirinya menjadi hal yang tidak baik karena ada upaya perubahan yang ia lakukan. Wa annallaha sami'un alim, dan sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lanjut ke ayat berikutnya, surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau tadi kalimatnya khusus, ni'matan an'amaha. Kalau ini kalimatnya umum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah sebuah ketetapan yang telah ditetapkan pada suatu kaum sehingga dari kalimat umum berubah menjadi kalimat khas, hatta yughayyiru bi anfusihim, sehingga para personalnya, per orangnya merubahnya, baik itu dari hal yang baik kepada hal yang buruk maupun sebaliknya dari hal yang buruk kepada hal yang baik. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini yang telah Allah tetapkan tersebut, di antaranya itu ada siklusnya. Ada siklus puluhan tahun, ada siklus ratusan tahun. Nah, apa yang kita alami saat ini yang sedang berjalan merupakan sebuah pandemi, wabah yang begitu mengglobal, sehingga update terakhir dari WHO kemarin hanya tersisa 6 negara lagi yang belum terkontaminasi dengan wabah ini, sementara 190 lebih negara sudah masuk wabah ini, termasuk
Indonesia. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari siklus. Ini bukan hal baru dan bukan baru terjadi kali ini. Dalam bahasa agama disebut dengan ta'un. Ta'un itu kalau kita buka-buka kamus ada jenis sebuah penyakit. Nah, penyakit ta'un itu salah satu sifatnya adalah demam. Yang kemudian ta'un ini juga kita bisa dapati terjemahannya disebut dengan wabah. Dalam bahasa medis disebut dengan virus. Dan ini pernah terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an di negeri Mesir. Saat itu Mesir sudah ditaklukkan, di mana Mesir tadinya dikuasai oleh kekuatan Persia. Dan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mengangkat Amr bin As, sahabat Rasulullah lainnya, menjadi gubernur. Setelah semuanya kondusif, Amr bin As kemudian mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, rakyat Mesir merindukanmu." Umar pun berkata, "Saya juga ingin datang dan pergi ke Mesir, insyaallah dalam waktu dekat." Maka setelah disusun rencana, Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan beberapa sahabat lainnya radhiyallahu anhum, dan satu di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, berangkatlah dari Madinah menuju ke Mesir melalui jalan darat, tidak melalui jalan laut. Sehingga harus berjalan dulu ke negeri Syam, ke Palestina. Jauh perjalanannya. Dan kalau sudah sampai di Palestina, artinya tinggal masuk ke wilayah Mesir. Lebih setengah perjalanan sudah dilalui. Sesampainya di Palestina, menjelang Tur Sinain, Amru yang datang menjemput khalifah mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Jangan nanti saya disalahkan. Bahwa Mesir saat ini sedang dilanda oleh sebuah wabah yang mematikan. Dan kami belum menemukan obatnya untuk menyembuhkan, sehingga setiap orang yang terkena wabah itu mati." Maka Umar pun meminta waktu untuk istikharah. Keesokan harinya beliau memberikan pengumuman kepada rombongan dan kepada Amr bin As bahwa beliau tidak jadi masuk ke wilayah Mesir. Sahabat terbagi dua. Sebahagian setuju dengan pendapat Umar dan keputusannya. Sebahagian lagi mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, rakyat Mesir telah menunggumu. Mereka membutuhkanmu, merindukanmu." Dan Amr bin As membenarkan hal itu. Apalagi dalam keadaan musibah seperti ini, kedatanganmu bisa menjadi penghibur hati mereka. Umar mengatakan, bahkan ada komentar berikutnya, kalau memang takdir Allah kita terkena taun dan mati di Mesir, ya itu takdir, ya sudah, kita jalani saja. Tapi jika kemudian kita belum dicatat oleh Allah sebagai orang yang terkena wabah tersebut, kita tidak akan mati di Mesir, wahai Amirul Mukminin. Dan kita tidak tahu takdir ke depannya apa. Nah, karena bahasanya takdir, maka Umar bin Khattab kemudian menjawab, "Saya ingin merubah takdir buruk menjadi takdir baik bagi hidup saya. Saya ingin pergi dari takdir buruk menuju kepada takdir baik." Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kemudian tampil dan mengatakan bahwa saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanyakan oleh salah satu istrinya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika kami mendengar suatu negeri ditimpa oleh sebuah bencana wabah yang mematikan? Apa sikap kami?" Maka Rasulullah SAW mengatakan,
kalian tidak boleh masuk dalam negeri itu, dan orang yang ada di dalam negeri itu tidak bisa keluar dari negeri itu. Maka setelah Abdurrahman bin Auf mengungkapkan sabda Rasulullah ini, sahabat yang tadinya tidak setuju kemudian menjadi setuju dan kembali mereka ke Madinah. Sebelum kembali, Khalifah Umar bin Khattab berpesan kepada gubernur Mesir Amr bin As radhiyallahu an, wahai Amru, engkau pemimpin di Mesir dan engkau lebih tahu apa yang harus engkau lakukan terhadap rakyatmu di dalam menghadapi wabah ini, karena kita belum menemukan obatnya. Maka lakukan sesuatu untuk menghentikan wabah ini. Maka masing-masing pulanglah Amr bin As dengan rombongannya balik ke Mesir. Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama rombongan balik ke Madinah. Sambil pulang, Amr terus melakukan musyawarah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka sesampainya di Mesir, maka diputuskanlah sebuah keputusan. Rakyat dibubarkan dari keramaian. Pasar ditutup, tidak boleh ada perkumpulan. Kalian menyebarlah ke mana saja, menyebarlah, jangan berkumpul. Maka saat itu ada yang lari ke gunung, ada yang ke lembah, karena penduduknya belum begitu ramai pada seperti hari ini, sehingga ketika mengungsi kemana-mana itu masih bisa ya. Ada yang di rumah masing-masing, terserah, pokoknya tidak berkumpul, dan mereka menyebar di mana-mana ya. Mereka bersabar dengan keadaan itu. Ada yang tidak ada tenda ya. Ketika berada di lembah, ya udah tidur aja di batu itu. Ketika matahari panas terik luar biasa, ketika malam dinginnya luar biasa, apalagi yang berada di dekat-dekat lembah Tur Sinain, itu sangat dingin di malam hari. Mereka bersabar. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahkan hampir 1 bulan mereka bersabar dengan keadaan seperti itu. Dan apa yang terjadi kemudian? Mesir ketika itu terhenti wabahnya. Dan Umar bin Khattab memuji tindakan Amr bin As dalam ijtihadnya. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam ilmu medis disebutkan wabah COVID-19 virus ini dia menular melalui benda, menempel pada benda, baik itu tubuh manusia maupun benda yang disentuh oleh manusia. Bahkan kajian terbaru yang ditemukan oleh WHO, dan WHO sedang menetapkan protokol baru di dalam aturan berinteraksi, ternyata penemuan terbaru dari WHO, virus ini bisa bertahan di udara, yang tadinya padahal dikatakan tidak bertahan. Artinya ini sebuah wabah yang luar biasa, pandemi yang begitu mengglobal, dan sudah ada di Indonesia yang setiap hari kita update melalui situs resmi yang dibentuk oleh pemerintah, yang dikoordinator oleh Kemenkes Republik Indonesia. Setiap hari puluhan orang bertambah positifnya, dan juga setiap hari bertambah yang wafat, yang meninggal. Seluruh sampel di Indonesia ini hanya dilakukan pemeriksaan pada satu titik, yaitu Litbang Kemenkes Republik Indonesia di Jakarta. Dan pengumuman positif negatifnya juga dilakukan oleh juru bicara yang sudah ditunjuk oleh pemerintah secara resmi, sehingga bahkan rumah sakit, dokter dan sebagainya tidak berhak mengumumkan positif negatif. Penanganan mulai dari ODP, orang dalam pengawasan, kemudian PDP, pasien di dalam perawatan, baru kemudian meningkat setelah hasil sampelnya diperiksa menjadi pasien yang positif atau negatif, yang kemudian disebut dengan suspek, pasien yang sudah terkena. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun ijtihad pemerintah yang bekerja sama dengan ijtihad para ulama
dalam hal ini resminya adalah Majelis Ulama Indonesia, maka kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, ikuti saja. Ikuti saja apa yang telah diijtihadkan dan diputuskan oleh pemerintah itu. Jika memang nanti seperti Jakarta sudah lockdown, Surabaya, Malang, Bogor, Depok sudah lockdown, jika nanti misalnya Aceh, khususnya Luxmawe, diumumkan lockdown, makanya sudah, kita ikuti saja. Bahwa itulah keputusan yang terbaik di dalam rangka menghentikan semakin menyebarnya virus ini. Tidak perlu kita membatatkan diri kita. Han gunung, danyo han gunung. Nah, innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur, tadi di ujung ayatnya. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Allah tidak suka dengan orang yang angkuh. Bahwa ikhtiar, upaya-upaya dan usaha untuk menghindari, untuk agar tidak semakin menyebar, itu harus dilakukan dalam bentuk apapun, baik oleh kita individu maupun oleh pemerintah dan ulama. Maka patuhi saja ketika sudah ditetapkan. Nah, sementara ini kita masih aman, insyaallah, alhamdulillah. Salat berjamaah masih bisa ya, pergi ke pasar yang penting-penting masih bisa, bahkan minum kopi pun masih bisa. Tetapi dalam amaran Polri ya, daerah-daerah yang sudah terkena dan daerah-daerah yang sudah diawasi itu sudah tidak boleh lagi. Dalam beberapa hari ini mungkin nanti ya, ngopi harus di rumah. Masalah harga-harga naik, kemudian karena langkanya barang, kita bersabar saja. Gula baik gede gulanya, tapi itu yang pihana perle gulanya kan. Pulom yang na gula alang badan. Anjir jeb gula li. Biasakan dengan kopi pahit lah. Bahwa masa-masa seperti ini pernah dialami oleh orang-orang tua kita dulu. Misalnya di masa Jepang, ya. Di masa peperangan, di masa konflik ya. Nah, hari ini kita mengalami dengan kondisi yang berbeda tetapi hampir sama. Ya sudah, kita jalani. Kita bertawakal kepada Allah dengan munajat dan doa kita, semoga apa yang sedang terjadi saat ini segera berakhir dan berlalu, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati itu pasti. Persoalannya sebab mati, di mana mati, kapan mati, itu menjadi rahasia Allah. Allah merahasiakan semuanya itu kepada setiap individu, sehingga kita tidak pernah tahu di mana kita mati, kapan kita mati, dan sebab apa kita mati. Bahkan ada orang yang tidak perlu terkena apapun, hanya karena keselak dengan air yang dia minum bisa mati. Ada orang sambil tertawa ya, duduk-duduk bercengkrama mati. Tidak mesti sakit mati itu. Ada orang sakit komplikasi, semua penyakit sudah ada sama dia, koma di rumah sakit, yang jaganya yang mati, yang sehat. Demikian juga dengan persoalan ini, kena tidak kena pasti mati. Namun karena ini sebuah wabah, perlu ada upaya dan usaha yang maksimal, yang optimal, sebagai sebuah ikhtiar dalam kebertawakkalannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian melakukan hal-hal yang bisa menghentikan dan meminimalisir penyebaran virus ini. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan setiap ikhtiar yang kita lakukan ini, dengan doa dan munajat kita, dengan ketawakkalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini semuanya bisa berakhir dan berlalu insyaallah, dan kita menjadi hamba-hamba yang dengan ujian ini dipilih oleh Allah sebagai orang yang semakin dimuliakan di sisinya insyaallah, karena keimanan dan ketawakkalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.